Halo teman-teman, saat ini saya mau bahas tentang lanjutan apa yang saya bikin story ya di sebelumnya ya. Story-nya adalah seperti ini ya teman-teman. Story-nya seperti ini ya. Dan kemudian hasilnya seperti ini ya. Saya bikin dua story ya, Nah, kebetulan contoh sahamnya adalah saham Mutu. Ingat sekali lagi ini hanyalah contoh saham, tidak ada urusan dengan pihak-pihak tertentu ya, hanya contoh sahamnya. Nah, yang saya mau jelaskan seperti ini teman-teman. Saham IPO ya, saham IPO itu memang menarik di market yang sepi sekarang. Karena apa? Ada potensi cuan instan dengan volatilitas harga yang luar biasa. Tapi yang mesti kalian ketahui adalah bahayanya saham IPO ini yang mau saya jelasin ya. Bahayanya apa? Yang pertama adalah jika saham IPO itu kebuka arahnya ya di awal-awal perdagangan ya, di awal-awal hari, misalnya hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, kalian harus mengerti bahwa semakin besar transaksinya itu semakin berbahaya. Karena apa? Ada potensi dari market maker atau emitennya bongkaran barang dan dibagikan ke retail-retail ya, didistribusikan. Nah, kalau ada saham yang sedang turun dengan volume yang besar sekali, dengan buahan yang besar sekali, saran saya hati-hati seperti yang saya tulis. Kenapa? Karena jika transaksinya itu sudah melebihi atau separuh lebih daripada valuasi awalnya, IPO amount-nya, bisa jadi itu adalah distribusi. Dengan adanya rame seperti ini, banyak orang yang suka keluar masuk ya kan, banyak yang suka. Nah, akhirnya volumenya meledak. Ini menyebabkan yang namanya teman-teman ini FOMO, berpikir ada diskon dan ada potensi saham itu rebound. Contoh di saham Mutu ya teman-teman. Saham Mutu hari ini sempat awal sesi langsung langsung kebuka arahnya, awal sesi langsung kebuka arahnya ya. Kebuka arahnya nggak sampai kunci, kebuka langsung diguyur ke bawah, kemudian dia volatile ya, dia mantul di 150-an seperti itu, mantul balik ke 170, nggak kuat dari 170, kemudian dia turun lagi ke 160, balik lagi ke 170, berusaha seperti itu, ada range volatile. Tapi volumenya semakin lama semakin besar, dan saya tulis di story tadi bahwa volumenya lebih dari 80%. Nah, itu saya mohon maaf karena saya ternyata tidak menghitung dengan harganya. Kalau dikalikan dengan harganya, volumenya itu lebih besar daripada harganya ya, harga IPO amount-nya. Artinya barang yang keluar semakin banyak ya, barang yang keluar semakin besar sekali. Dan kita lihat ini ya teman-teman, broker summary-nya ya, underwriter-nya sedang distribusi ya, underwriter-nya sedang distribusi. Ini berbahaya sekali. Dan setelah saya tulis ya, setelah saya posting story, sempat dari 159, 158 rebound kencang ya, rebound kencang ke 170 lagi ya, hampir 170, 168, kemudian tiba-tiba dibanting dan akhirnya rontok, sempat merah di 140, kemudian closing di harga kuning ya. Ini bahayanya ya. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan volatilitas harga untuk tektokan, untuk scalping, nggak jadi masalah selama teman-teman paham resikonya. Tapi kalau teman-teman berharap dan teman-teman beli ya, kemudian berharap dia rebound ya, setelah dengan volume yang besar seperti ini ya, dengan harganya mulai terkoreksi, menurut saya kalian harus waspadai ya, jangan kejebak di sana karena bisa jadi itu bongkaran. Hal yang sama terjadi di saham Volk ya, di saham Volk di hari pertama, kemudian dia kebuka kan ya, saham Volk kebuka seperti itu ya, penjataannya kecil tapi hari pertama langsung diguyur ya, langsung diguyur seperti itu. Dan yang terjadi adalah ya, volumenya gede ya, volumenya gede sekali, volatilitasnya gede, kemudian sahamnya rontok pelan-pelan dan sekarang harga di bawah harga IPO ya. Karena apa? Market makernya berhasil mendistribusikan sebagian dari barangnya. Apakah udah keluar semua? Mungkin belum, tapi paling nggak mereka udah berhasil distribusi ya, targetnya mungkin udah tercapai ya. Kalian harus berhati-hati dengan itu. Itulah bahayanya saham IPO yang mau saya jelasin buat kalian ya. Oke teman-teman, jadi ingat ya, kalau ada saham IPO volumenya gede kemudian terkoreksi ya, itu hati-hati. Kalau volume gede kemudian naik bagaimana? Ya, selama harganya naik kita bisa membatasi resiko, nggak ada masalah. Tapi berhati-hati, semakin gede volume berarti ada chance barang semakin disebar ke masyarakat, ke publik, ke retail ya. Itu yang kalian waspadai. Karena apa? Karena kita selama trading kita nggak bisa lihat apakah ini sudah buangan, apakah ini akumulasi balik ya. Kita setelah bisa lihat dari end of day ya, dan kita harus cross check setiap hari ya. Itu yang mau saya sampaikan buat teman-teman ya. Jadi ada chance di saham IPO ini menarik, tapi juga ada masalah-masalah yang akan timbul. Seperti apa? Seperti bongkaran barang dan lain sebagainya ya. Itu aja dari saya, semoga berguna. Share buat teman-teman supaya semakin banyak trader teredukasi dan semakin banyak teman-teman bisa cari profit di market. Semangat!